Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novi Budiningrum. Kali ini kita akan mempelajari tentang lingkup komplikasi kebidanan. Yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa saja komplikasi kebidanan khususnya pada saat kehamilan. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari tentang komplikasi kebidanan secara luas, baik pada kehamilan dan persalinan. Nah, lingkup komplikasi kebidanan ini yang kehamilan yang kemarin kita sudah mempelajari, yaitu ada komplikasi secara langsung dan komplikasi secara tidak langsung. Kemudian ada komplikasi persalinan, ada komplikasi nifas, kemudian ada komplikasi kedaruratan kebidanan, dan komplikasi pada tindakan operatif kebidanan. Ilmu kebidanan atau obstetri adalah bagian ilmu kedokteran yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Sehingga yang menjadi objek ilmu adalah keseluruhan mulai dari kehamilan, persalinan, masa nifas, dan juga bayi baru lahir. Nah, untuk kajian ilmu kebidanan pada masa kehamilan lamanya 37 sampai dengan 42 minggu. Trimesternya ada trimester 1, 2, dan 3 ya. Kenapa disebut sampai dengan 42 minggu? Karena batas pada post-date adalah lebih dari 42 minggu ya. Jadi 40 minggu itu masih belum dikatakan post-date atau serotinus atau lebih bulan. Pada persalinan lamanya 15 jam ya. Baik itu primi maupun multi ya. Di sini masih belum dibedakan antara primi gravida dan multi gravida ya. Pada persalinan ada kala 1, 2, 3, dan 4, di mana kala 1 merupakan kala pembukaan, kala 2 adalah kala pengeluaran janin atau kelahiran janin, kala 3 adalah kala di mana kelahiran plasenta, dan kala 4 adalah kala pengawasan atau pemantauan. Dan masa nifas berlangsung kurang lebih 6 minggu ya. 6 minggu ini adalah suatu proses di mana nifas ini berjalan dengan lancar ya atau normal. Kemudian masa nifas berhubungan dengan proses involusi. Proses involusi merupakan suatu proses di mana uterus setelah membesar selama kehamilan, maka dia akan mengecil sesuai dengan ukuran dan fungsinya saat sebelum kehamilan sampai dengan bersalin ya. Itu merupakan proses involusi. Kemudian hasil konsepsi ini bisa dilihat pada kejadian abortus, kemudian persalinan imatur, persalinan prematur, matur, dan postmatur. Ya. Nah, pada kehamilan trimester pertama ya, kehamilan trimester pertama bagi yang belum tahu, trimester pertama ini adalah saat pertama kali diketahui kehamilan sampai dengan usia kehamilannya 12 minggu. Kemudian untuk trimester kedua lebih dari 12 sampai dengan 28 minggu. Untuk trimester ketiga lebih dari 28 minggu sampai dengan 42 minggu ya. Ini ada beberapa diagnosa dan fase persalinan ya, ada beberapa istilah yang dinamakan bloom in partu ini. Serviksnya tetap ya, jadi serviksnya tidak ada pembukaan sama sekali, itu berarti belum dikatakan sebagai in partu. Kemudian pembukaan itu ada fase laten dan fase aktif. Fase laten di mana pembukaan 1 sampai dengan kurang dari 4 cm. Kalau sudah lebih dari 4 cm berarti dia sudah masuk pada fase aktif. Fase aktif sendiri dibagi menjadi 3, fase akselerasi, deselerasi, dan dilatasi maksimal ya. Fase akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Nah, kemudian untuk pengeluaran ya, pembukaan lengkap sampai dengan bayi lahir ya. Kemudian ada yang awal non eksklusif, yaitu pembukaan lengkap, penurunan kepala berkelanjut, dan menerannya belum ada. Nah, itu disebut awal non eksklusif. Nah, kemudian untuk akhir eksklusif, yaitu pembukaan lengkap, presentasi di dasar panggul, dan ibu sudah mulai meneran.
Kemudian kala uri atau kala 3 ya, yaitu di mana plasenta harus segera lahir. Plasenta segera lahir dalam artian bahwa 30 menit setelah bayi lahir, plasenta harus segera lahir. Apa akibatnya apabila uri tidak lahir setelah 30 menit? Maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah adanya bleeding atau pendarahan ya. Nah, kemudian untuk kala 4 yaitu kala pengawasan, di sini yang harus kita benar-benar kita perhatikan adalah adanya pendarahan. Pendarahan dikatakan pendarahan apabila darah yang keluar yaitu lebih dari 500 cc. Kemudian adanya vital sign ya. Tanda-tanda vital ini merupakan suatu deteksi dini apabila ada suatu kelainan atau hal-hal yang perlu penanganan lebih dini ya. Jadi apabila pada kala 4 atau kala pengawasan, maka yang perlu kita kaji yang pertama adalah tensi, kemudian nadi ya, suhu, kemudian pernafasan ya, yang semuanya itu merupakan tanda-tanda di mana apabila terjadi suatu contohnya seperti suatu pendarahan, maka dengan adanya pendarahan ini tensinya bisa menurun, nadinya juga bisa menurun ya. Jadi harus benar-benar kita pantau vital sign-nya. Kemudian 1 hari postpartum, pengawasan ketat ya. Tidak ada lagi yang 2 jam kemudian pasien boleh pulang ya. Jadi harus betul-betul sekarang kita sudah harus intinya kita tidak boleh lengah. Kalau dulu masih ada setelah bersalin 2 jam tidak ada kelainan, tidak ada keluhan, maka pasien diperbolehkan pulang. Tetapi sekarang minimal 24 jam ya, pasien harus tetap kita pantau, dan 1 hari setelahnya kita juga harus tetap pantau, mungkin ada home visit atau home care ya. Jadi apabila ada sesuatu hal yang memang memerlukan penanganan lebih dini, kita tidak merugikan pasien ya. Bidan ini merupakan asal kata dari Widwan ya, dari bahasa Sanskerta, kemudian obstetrics dari bahasa Latinnya, dan asterix ya. Secara umum artinya adalah mampu dan cakap menangani kehamilan, menolong persalinan, masa nifas, bayi baru lahir sampai dengan balita, dan masyarakat secara umum ya. Tetapi kita mempunyai kompetensi-kompetensi yang tidak boleh kita langgar. Artinya walaupun kita diberikan wewenang masyarakat secara umum, tapi tetap dalam konteks ibu dan anak ya. Nah, di sini apabila kita berbicara tentang alat reproduksi wanita dan laki-laki, ada suatu pembagian lagi baik anatomi maupun fisiologi ya. Jadi alat reproduksi ini ada yang fisiologis dan ada yang patologis. Kemudian kehamilan normal pun yang fisiologis bisa jadi menjadi patologis ya. Kemudian persalinan eutosia, jadi posisi dari janin ataupun posisi dari jalan kelahirannya ya. Jadi saat seseorang ini melahirkan, dia dilihat dari power ini dari kekuatan ibunya, kemudian passage ini dari jalan lahirnya. Jalan lahir dalam artian panggul ya, yang paling penting adalah panggul. Apabila panggul tidak proporsional dengan kepala janin, maka tidak akan bisa janin ini lahir secara normal atau secara pervagina ya. Kemudian setelah passage ada passenger ini penumpangnya siapa ya? Bayi ya. Jadi bayi ini ada yang dikatakan makrosomi merupakan suatu kondisi di mana bayi ini berat badannya lebih dari 4.000 gram atau 4 kilo. Dalam kondisi seperti ini, walaupun tidak CPD ya,
artinya panggul ibunya luas, tetapi dengan kondisi bayinya yang terlalu besar, bisa saja terjadi CPD, ya. Artinya bahwa tidak proporsional antara besar bayinya dengan panggul ibunya, ya. Jadi CPD itu merupakan singkatan dari cephalopelvic disproporsional. Cephalopelvic disproporsional. Cephallo itu kepala bayinya, pelvic itu panggul ibunya, disproporsional adalah ketidakproporsionalan atau ketidaknormal ukuran antara kepala bayi dengan panggul ibunya. Kemudian itu yang namanya distosia, ya. Kemudian ada masa nifas. Masa nifas ini juga bisa berlangsung secara fisiologis maupun patologis, ya. Salah satunya adalah terjadi HPP tadi atau hemorrhagic postpartum atau pendarahan setelah melahirkan. Kemudian bayi baru lahir normal bisa juga mengarah ke patologis yang disebut bayi bermasalah, ya. Salah satunya mungkin bayi bermasalah ini contohnya seperti ikterus, kemudian ada hipotermi, ya, kemudian ada asfiksia, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian definisi kematian pada maternal. Maternal itu ibu, ya, perinatal itu bayinya. Maternal yang disebut kematian ibu, kehamilan sampai dengan 40 minggu, ya. Jadi selama kehamilan itu sudah disebut kematian ibu apabila ibunya sampai meninggal, ya. Jadi angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kapan dikatakan angka kematian ibu? Pada kehamilan, mulai dari kehamilan awal, ya, sampai dengan usia kehamilan 40 minggu atau bahkan 42 minggu. Nah, itu masih dikatakan angka kematian ibu atau maternal. Kemudian saat persalinan sampai dengan 14 jam postpartum, ya. Selama 14 jam saat proses persalinannya atau setelah proses persalinan, itu masih dikatakan AKI atau angka kematian ibu. Kemudian saat masa nifas sampai dengan 42 minggu, itu juga masih dikatakan sebagai angka kematian ibu. Kemudian apabila disebut AKB atau angka kematian bayi, yaitu lahir mati atau yang biasa disebut stillbirth, ya. Kemudian neonatal dini 24 jam setelah lahir, early neonatal death, ya. Kemudian neonatus sampai dengan 28 hari, ya, atau bayi sampai dengan 1 tahun, itu masih dikatakan sebagai angka kematian bayi. Itu yang perlu diingat-ingat, ya, yang perlu digarisbawahi. Kapan seorang ibu itu dikatakan AKI atau angka kematian ibu, dan kapan seorang bayi itu digolongkan ke angka kematian bayi. Kematian ibu di negara ASEAN ini masih sangat tinggi, ya, apalagi di Indonesia ini juga, walaupun sekarang sudah mulai menurun, tapi saya rasa masih sangat tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Kemudian kesehatan maternal dan neonatal, ini targetnya 2010, ya, tapi sampai sekarang masih belum tercapai karena penurunan baik AKI maupun AKB-nya masih sangat tinggi, ya. Nah, itu yang menjadi tugas kita nanti, bagaimana caranya untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi supaya tidak berkelanjutan, supaya tidak tinggi. Ada jalan menuju kematian, ya, serem, ya, judulnya, ya. Jalan menuju kematian ini pada saat hamil muda. Kalau kita bicara tentang keguguran atau aborsi, ya, menggugurkan kandungan, ada yang ilegal dan ada yang medis. Nah, kalau yang medis ini biasanya masih dalam kondisi yang memang ada yang tidak diinginkan dan ada yang diinginkan. Apa bu contohnya yang diinginkan? Nah, seperti katakan ibunya punya penyakit jantung. Ibu dengan penyakit jantung ini tidak boleh hamil, ya. Kalau hamil, dia harus memilih siapa yang akan dikorbankan, ibunya atau bayinya. Nah, kemudian kalau seandainya ini dikatakan aborsi yang secara medis. Nah, aborsi yang ilegal, nah ini yang banyak sekali menimbulkan korban, ya, banyak sekali, atau jalannya terlalu lebar untuk menuju kematian, ya. Karena apa? Satu, aborsi ilegal ini
banyak sekali kejadian yang sepsis atau infeksi. Karena apa? Mungkin karena caranya yang salah, hygiene-nya kurang, dengan segala macam cara dihalalkan, ya kan? Itu. Nah, kemudian ada 3 keterlambatan juga dalam menangani suatu proses, baik itu kehamilan, persalinan, dan nifas, yaitu 3 terlambat. Terlambat mengambil keputusan, terlambat dirujuk, dan terlambat mendapat tindakan. Ya, itu yang harus diingat-ingat ya. Jadi di dalam pertolongan baik kehamilan, persalinan maupun nifas itu ada 3 terlambat yang sangat membuka lebar adanya jalan menuju kematian, yaitu terlambat mengambil keputusan, terlambat dirujuk, dan terlambat mendapat tindakan. Kemudian setelah hamil muda, kita mengarah ke hamil dengan yang hamil tua atau yang sudah cukup bulan. Nah, di sana juga ada komplikasi-komplikasi yang kemarin sudah kita bicarakan ya. Salah satunya preeklamsi, kemudian adanya plasenta previa, solusio plasenta ya, dan lain sebagainya, yang apabila tidak tertangani dengan benar dan diikuti dengan 3 terlambat, maka bisa menyebabkan kematian ya. Kematian ibu kemarin sudah kita singgung ya, adanya pendarahan. Pendarahan ini ada 2, ada APB dan ada HPP ya. Jadi diingat-ingat, tetap ini akan mengikuti APB yaitu antepartum bleeding, HPP yaitu hemorrhagic postpartum. Saat kita menangani APB antepartum bleeding, maka kita harus tahu ciri-cirinya. Kalau dia mengeluarkan darah merah segar, kemudian tanpa rasa nyeri, maka kita curiga adanya plasenta previa. Kalau plasenta previa, berarti satu yang harus kita ingat, kita tidak boleh sembarangan untuk melakukan vaginatuse atau VT ya. Kalau kita VT pada saat plasenta previa, maka akan memperparah adanya pendarahan. Jadi seperti kita memberikan lubang baru atau memberikan robekan baru yang akan memperparah adanya pendarahannya. Kemudian yang kedua adanya solusio plasenta. Kalau sekiranya ibunya kesakitan sekali, DJJ-nya hampir tidak terdengar atau DJJ-nya hampir tidak ada, kemudian keluar darahnya merah kehitaman, nah kita harus curiga adanya solusio plasenta ya. Nah, kemudian adanya retensio plasenta, adanya atonia uteri ya. Kalau retensio plasenta berarti setelah 30 menit bayi lahir, plasentanya belum lahir. Itu namanya retensio plasenta ya. Kemungkinan karena implantasi plasenta yang terlalu dalam, bisa terjadi plasenta akreta, inkreta, perkreta ya. Itu implantasi plasenta yang terlalu dalam, ataupun juga adanya kurangnya hormon oksitosin sehingga tidak bisa merangsang uterus untuk berkontraksi dengan baik sehingga tidak terjadi pelepasan plasenta. Ataupun bisa juga setelah plasenta lahir tiba-tiba terjadi pendarahan banyak. Ternyata waktu kita cek fundusnya tidak teraba. Nah, dalam kondisi yang seperti itu kita curiga adanya atonia uteri. Atonia uteri merupakan suatu kondisi di mana uterus tidak bisa berkontraksi setelah plasenta lahir ya. Adanya eklamsi ya, adanya aborsi yang tidak aman, adanya sepsis itu infeksi ya, adanya partus lama. Nah, itu merupakan suatu penyebab langsung adanya kematian ibu. Nah, kematian ibu yang tidak langsung disebabkan karena resiko kematian disebabkan karena resiko-resiko yang ada pada kondisi sebelumnya. Contohnya anemia. Apakah anemia itu sangat berbahaya sekali? Sangat, ya. Dengan adanya anemia, maka darah ini tidak bisa mengikat oksigen dengan benar. Kalau oksigen ini tidak diikat dengan benar, padahal semua organ di dalam tubuh membutuhkan oksigen untuk dia berfungsi dengan baik. Salah satunya adalah uterus. Kalau uterus sudah kekurangan oksigen,
maka saat dia ini harus berkontraksi, dia tidak akan bisa berkontraksi sehingga terjadi pendarahan pada saat persalinan. Maka dari itu, saat pertama kali ibu tersebut diketahui hamil, maka harus segera diberikan tablet FE. Namun apabila masih mual, muntah yang berlebihan, tablet FE bisa diberikan pada saat trimester kedua, karena trimester kedua kadar HCG sudah mulai menurun, plasenta sudah terbentuk dengan baik, sehingga mual muntah pada saat kehamilan sudah berkurang ya. Loh, kenapa kok FE diberikan pada saat mual muntah sudah mulai berkurang? Karena efek samping dari FE salah satunya adalah merangsang untuk mual ya, sehingga apabila ada ibu hiperemesis maka jangan diberikan FE dulu. Nanti kalau pada trimester kedua emesisnya sudah berkurang ya, maka baru diberikan tablet FE ya. Nah, kemudian kekurangan energi kronis. Bagaimana kita tahu ibunya kekurangan energi kronis? Dari pengukuran lila, lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas bisa dihitung dari mengukur tulang deltoid. Tulang deltoid itu bisa kita raba pada pundak kita sampai dengan siku ya, dengan tangan yang tidak dipakai aktivitas. Apabila tangan yang lebih banyak dipakai aktivitas adalah tangan kanan ya, kalau kidal kan berarti tangan kiri ya. Berarti kalau kita menggunakan tangan kanan dengan sering menggunakan aktivitas tangan kanan, maka yang kita ukur adalah tangan kiri. Kita cari tulang deltoidnya sampai dengan siku. Nah, berapa senti baru kita bagi 2, kemudian kita ukur lingkar lengan atasnya ya. Nah, itu kalau lingkar lengan atas itu kurang dari 23,5, berarti ibu tersebut mengalami KEK atau kekurangan energi kronis. Kemudian penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis, hepatitis, HIV/AIDS ya, itu merupakan kematian ibu secara tidak langsung ya. Pertolongan persalinan oleh petugas bidan ya, dokter umum ataupun SPOG ya. Nah, ini merupakan suatu harapan bahwa apabila seorang ibu itu melahirkan, kemudian ANC itu antenatal care ya, ANC, kemudian bersalin sampai dengan nifasnya ini tertolong oleh tenaga kesehatan, maka diharapkan bisa menekan adanya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Nah, kemudian angka pemakaian kontrasepsi ini juga sangat berperan. Dengan pemakaian kontrasepsi yang efektif ya, maka akan bisa menekan adanya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Apa hubungannya? Kalau seandainya seorang ibu mempunyai anak yang grande multi ya. Kalau multi itu lebih dari 2, kalau grande multi itu lebih dari 4 anaknya ya. Kalau seorang ibu itu sudah disebut sebagai grande multi, maka angka kematiannya akan semakin tinggi. Karena apa? 1, ibu dengan grande multi ini karena lebih sering untuk rahimnya itu bereproduksi, maka untuk dia berkontraksi ini tidak akan sekuat ibu yang primi ataupun yang hanya multi ya. Itu yang salah satu penyebab di mana orang grande multi ini akan lebih banyak mengalami kematian yang ini ya, angka kematiannya lebih tinggi daripada ibu primi dan ibu multi ya. Maka dari itu disarankan menggunakan kontrasepsi supaya angka kelahiran dan angka kematian ibu otomatis bisa lebih ditekan ya. 4 pilar safe motherhood jangan sampai lupa. Yang pertama KB, yang kedua pelayanan antenatal care ya, kemudian persalinan aman dan bersih, dan juga pelayanan emergensi PONET dan PONEK ya.
ini. Nah, ini. Suatu program berkesinambungan selama kehamilan, kelahiran, dan nifas ini terdiri atas 1. Edukasi, 2. Screening, kemudian deteksi dini, pencegahan, pengobatan, dan rehab. Ya, yang kesemuanya ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada ibu dan janinnya sehingga kehamilannya menjadi sesuatu yang menyenangkan, ya. Well-born baby will help mother, ya. Jadi setiap kali kita melakukan edukasi terhadap ibu hamil, kita melakukan screening untuk bisa nantinya kita mendeteksi secara dini apabila ada kelainan, apabila ada suatu hal yang mengarah ke patologis, kita bisa menyikapi lebih dini sehingga kalau memang tidak bisa dicegah, berarti kita bisa melakukan pengobatan secara dini, maka bisa mengurangi adanya kematian ibu dan janin, ya. Prinsip dasarnya adalah tabulasi faktor resiko, screening dan deteksi, evaluasi dan penilaian maternal, evaluasi dan penilaian rute, evaluasi dan penilaian nifas, konseling nutrisi, exercise, medis, dan genetik. Exercise maksudnya di sini adalah kalau pada ibu hamil, contohnya ada senam hamil, pada ibu nifas ada senam nifas, dan lain sebagainya. Bukan ibu hamil disuruh lari-lari, disuruh aerobik, bukan ya. Tapi di sini exercise ini merupakan suatu kondisi di mana seorang ibu hamil dan ibu nifas ini masih ada peregangan otot dan pemulihan, ya, kondisi rehab. Kemudian ini anamnesa, pemeriksaan fisik, USG dan lab itu yang bisa dilakukan pada ibu hamil. Kemudian manajemen trimester 1 dan trimester 2, kemudian trimester 3. Nah, ini resiko kebidanan, ya. Sistem scoring ini ada salah satunya bisa kita skor pada ini ya, KSPR, kartu skor Puji Rohyati, kalau pada kehamilan, ya. Kalau pada kehamilan dari sana kita tahu apakah ibu ini bisa melahirkan di bidan, bisa melahirkan ditolong oleh dokter, ataupun harus ditolong di rumah sakit dengan dokter, ya. Jadi harus tahu ini, ya. Kalau untuk KSPR mungkin yang belum begitu paham, nanti kita belajar lagi di pertemuan yang akan datang. Kelompok resiko ada 3 kelompok, yaitu kelompok resiko rendah, ya, atau KRR, kemudian kelompok resiko tinggi, dan kelompok resiko sangat tinggi. Nah, ini ada pembagiannya di kartu skor Puji Rohyati, ya. Mungkin nanti dipelajari lagi di kartu skor Puji Rohyati. Nah, ada beberapa komplikasi pada kehamilan, ya, pada kehamilan. Yang pertama yang harus kita tahu tadi adalah dari usia kehamilan. Kalau usia kehamilan kurang dari 20 minggu, maka terjadi abortus, ya. Kemudian ada partus imatur, prematur, dan baru ateram, ya. Nah, kemudian komplikasi kelainan tempat kehamilan atau lokasi nidasi. Bayi ini kalau mau, atau zigot, ya, apabila dia mau berimplantasi itu bisa saja di mana-mana, sampai di abdomen pun dia bisa. Bagaimana, Bu, kalau di abdomen? Saat sel telur itu sudah matang, setiap bulan ini ovarium kanan atau kiri itu pasti akan menghasilkan 1 sel telur yang matang. Ya, kalau seandainya 1 sel telur itu dia sudah mau keluar dari ovarium, maka dia akan seperti jerawat, ya. Seperti jerawat contohnya. Nah, dia akan meradang, kemudian dia akan dikeluarkan oleh ovarium, ya. Jadi ovarium itu tidak punya mulut. Ovarium itu hanya bentuknya ya seperti digambar, ya, seperti bulatan, seperti telur, ya. Lalu setiap bulannya dia akan melakukan peradangan untuk mengeluarkan sel telur, ya. Nah, kemudian saat dia keluar, maka dia ditangkap oleh Fimbriae. Langsung ditangkap oleh Fimbriae. Nah, saat ditangkap,
Apabila sperma itu yang sudah masuk ke dalam tuba falopi, ya bisa dilihat itu ya, ada tuba falopi. Nah, kalau sampai dia keluar dari fimbriae, ya, kemudian dia bertemu dengan ovum atau sel telur itu di luar itu, maka dia akan melakukan implantasi di daerah abdomen, ya. Atau paling tidak dia akan mencari tempat menempel adalah di luarnya uterus, di bagian peritoneumnya uterus, ya. Nah, kemudian kalau seandainya harusnya itu kan pertemuannya itu adalah di ismus atau ampula. Nah, itu yang benar, pertemuan yayangnya si ovum dengan sperma itu tadi, ya, yayangnya sel telur itu tadi, dia harus bertemu di tuba falopi. Kalau tidak di ismus, berarti dia harus bertemu di ampula. Itu maksimal deh, ya. Nah, kalau seandainya dia terlalu bersemangat nih, spermanya terlalu bersemangat, dia harus masuk untuk mencari pujaan hatinya ini terlalu masuk, maka dia akan melakukan pembuahan, fertilisasinya, dan melakukan penempelan atau nidasi, ya, implantasi saat dia nidasi. Nah, itu bukan pada tempatnya, itu yang salah, ya. Kalau seandainya dia menempel di ampula atau ismus, itu juga salah. Dia hanya ampula dan ismus itu merupakan suatu tempat bertemunya sel telur dan sperma saja, tetapi untuk penempelan yang benar adalah di rahim atau uterus, di bagian endometriumnya uterus, baik itu di fundus maupun di korpus, ya, itu yang betul, ya. Nah, kalau seandainya salah, maka dia akan mengalami kehamilan ektopik terganggu atau yang biasa disebut sebagai KIT. Apa akibatnya apabila terjadi KIT? KIT kalau seandainya dia tidak pada tempatnya, suatu saat tidak sampai usia 16 minggu dia akan pecah. Kalau sampai pecah, ya, maka dia akan mengalami pendarahan sampai juga dengan bisa terjadi infeksi, ya. Dan itu tidak jarang ibu dengan KIT sudah pecah, infeksi, sepsis, ya, sehingga bisa menyebabkan kematian pada ibu. Komplikasi yang ketiga adalah kelainan telur, plasenta, air ketuban, cacat, dan gangguan janin, ya. Salah satunya adalah penyakit trophoblast seperti mola, koriokarsinoma, ya. Itu merupakan suatu kelainan di mana harusnya plasenta itu terbentuk sedemikian rupa. Nah, plasenta itu tidak terbentuk secara sempurna sehingga menjadi sel kanker atau CA, ya. Nah, kemudian kelainan plasenta. Kelainan plasenta ini ada banyak. Contohnya adalah kelainan bentuk, kelainan insersi, ya. Kemudian kelainan air ketuban ada hidramnion, oligo, ya, ketuban pecah dini. Hidramnion itu sama dengan polyhidramnion, ya. Jadi normalnya jumlah ketuban itu adalah 500 cc. Kalau kurang dari 500 sampai 1000 cc. Kalau kurang dari 500 maka disebut oligohidramnion. Kalau lebih dari 1000 maka disebut polyhidramnion atau hidramnion, ya. Kemudian KJDK, ya, atau janin mati atau biasa disebut IUFD, ya, intrauterine fetal death. Kemudian ada cacat janin. Kalau gestosis, ya, ini biasanya awal pertama kali kehamilan itu terjadi hiperemesis. Kalau yang tidak berlebihan itu namanya emesis gravidarum. Tetapi kalau sudah mual muntahnya berlebihan sehingga menimbulkan ketidakstabilan intik nutrisi dan cairan, maka disebut hiperemesis gravidarum, ya. Kemudian ada preeklamsi dan eklamsia yang ditandai adanya hipertensi, odem, dan protein urin.
Pendarahan antepartum dan persalinan ya, ini sudah saya jelaskan tadi, plasenta previa, solusio plasenta, insersio filamentasa, ruptur sinus marginalis, plasenta circumvallata, fase previa. Nah, ini insersio. Nah, ini merupakan suatu kelainan-kelainan dari bentuk-bentuk dan penempelan plasenta ya. Kemudian darah bersumber dari kelainan traktus genitalis seperti erosi, polip, CA cervix, varises yang pecah, trauma ya. Ini merupakan suatu kondisi di mana ada terjadi pendarahan pada genitalia interna ya. Salah satunya dari erosi. Erosi itu merupakan suatu sariawan. Sebenarnya mulut kita ada dua, ada mulut yang di atas dan ada mulut yang di bawah. Dua-duanya bisa sariawan. Kalau di mulut yang atas, sariawan bisa kita lihat. Tetapi kalau di mulut bawah, sariawan itu namanya erosi porsio ya. Kemudian ada polip ya, ada CA cervix. Polip itu merupakan suatu ada sedikit suatu benjolan ya, atau ada ini ya, jaringan ya yang ada bisa di cervix, bisa di bagian dalam ya, yang itu merupakan suatu kelainan yang bisa menyebabkan adanya pendarahan. Kemudian CA cervix tahu ya, kanker cervix, kemudian varises yang pecah dan adanya trauma dengan persalinan dan lain sebagainya. Trauma persalinan adanya ruptur uteri. Ruptur uteri itu merupakan suatu kondisi di mana uterus ini mengalami robekan, ruptur. Penyakit yang mempengaruhi dan dipengaruhi kehamilan, persalinan dan masa nifas ya. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri nanti ya. Malpresentasi, distosia bahu ya. Ini merupakan komplikasi persalinan. Malpresentasi tahu ya bahwa posisi janin itu bukan hanya kepalanya di bawah. Kalau kepala di bawah berarti posisi kepala ya, posisi kepala, belakang kepala. Tetapi kalau dia kepala di bawah lalu bayinya agak dongak, berarti itu letak muka ya, dan lain sebagainya. Nanti mungkin bisa dipelajari lagi untuk malpresentasi di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian dalam malposisi ini bisa sungsang, lintang ya. Kalau sungsang itu kepalanya di atas, kalau lintang itu berarti kepalanya di kanan atau di kiri ya. Nah, kemudian ada presentasi majemuk. Presentasi majemuk ini berarti ada gemeli ya. Ada distosia bahu. Distosia bahu itu merupakan suatu kondisi di mana saat kepala sudah lahir ya, jadi janin ini kepala sudah lahir bayinya, tapi bahunya tidak bisa lahir. Nah, ini kondisi seperti ini banyak terjadi pada bayi-bayi dengan makrosomi ya, bayi-bayi dengan makrosomi. Harap dibedakan distosia bahu dengan CPD ya. Kalau CPD berarti kepalanya tidak bisa turun karena tidak proporsional antara panggul ibu dengan kepala bayi. Tetapi kalau distosia bahu bukan CPD karena kepalanya bisa lahir, namun bahunya saja yang tidak bisa lahir. Persalinan dengan distensi uterus ya, adanya mioma, kista, hidramnion, gemeli dan makrosomi merupakan suatu penyebab adanya persalinan dengan distensi uterus. Distensi uterus ini apabila rahim dia melar yang berlebihan, contohnya satu gemeli. Gemeli ini pasti besar sekali ya, perutnya pasti besar sekali. Nah, over distensi dari uterus atau peregangan uterus yang berlebihan ini yang membuat nanti akhirnya dia atonia uteri. Jadi kalau balon kita tiup terlalu besar ya, ini kalau balon ya, karena dia elastis. Kalau rahim dia meregang terlalu besar, maka dia untuk mengecilnya ini sulit, berkontraksinya ini akan sulit sehingga menyebabkan pendarahan. Persalinan dengan parut uterus, post SC ini pasti ya, post SC, myomectomy. Parut itu seperti keloid. Kalau kalian nggak tahu jaringan parut itu seperti keloid ya. Kemudian ada fetal distress. Fetal distress itu juga disebut sebagai gawat janin. Tandanya apa? DJJ.
DCC yang kurang dari 120 atau lebih dari 160 atau yang irreguler ya, yang tidak teratur. Nah, itu bisa dikatakan sebagai fetal distress. Kemudian adanya prolaps tali pusat atau tali pusat menumbung. Nah, ini apabila ada suatu kondisi di mana kita saat VT kemudian teraba suatu detak ya, denyut nadi ya, yang sama dengan DJJ ya, itu kita curiga adanya tali pusat menumbung. Hati-hati, kalau ada prolaps tali pusat berarti harus ada nanti standar operasional prosedurnya atau langkah-langkahnya bagaimana caranya kita menangani prolaps tali pusat nanti ya, sabar. Kemudian adanya patologi kala 3 dan kala 4 atau gangguan pada kala 3 dan kala 4. Nah, gangguan pada kala 3 dan kala 4 ini ada pendarahan postpartum ya, HPP, retentio placenta, dan inversio uteri. Apa itu inversio uteri? Inversio uteri merupakan suatu kondisi di mana uterusnya terbalik. Uterus terbalik ini dikarenakan apa? Satu, ya, kesalahan saat kita menolong persalinan. Ya, bisa saat kita menolong bayinya, bisa saat kita menolong plasentanya. Dan yang kedua adalah saat kita melakukan pendorongan pada saat ibunya mengejan. Mungkin pernah ya melihat bahwa saat menolong persalinan bukan hanya ibunya yang mengejan, tetapi bidannya juga mengejan dari atas perut ibunya ya. Nah, itu sudah tidak boleh dilakukan lagi karena bisa menyebabkan adanya inversio uteri. Komplikasi nifas yang sering infeksi nifas, pendarahan dalam masa nifas, infeksi saluran kemih, patologi menyusui, dan lain sebagainya. Patologi menyusui termasuk bendungan ASI, mastitis, ataupun abses payudara. Komplikasi masa nifas ya, demam postpartum. Ingat bahwa 24 jam postpartum mengalami peningkatan suhu itu masih termasuk normal. Tetapi lebih dari 24 jam mempunyai kenaikan suhu yang signifikan ya, maka itu sudah dikatakan menjadi demam postpartum ya. Bisa terjadi metritis atau infeksi pada rahim ya. Kemudian infeksi luka operasi, peritonitis, selulitis, abses pelvis bisa, infeksi perineum dan vagina cervix juga bisa ya. Pendarahan masa nifas, kelainan payudara, kelainan lain pada masa nifas ya. Nah, ini ada tindakan operatif kebidanan. Tindakan operatif kebidanan ini merupakan suatu usaha menghentikan kehamilan ya. Seperti adanya abortus provocatus medicinalis, induksi partus ya, itu merupakan usaha menghentikan kehamilan. Induksi partus ini bagaimana? Kalau seandainya terjadi lebih bulan ya, tidak ada tanda-tanda persalinan, sudah 42 minggu lebih ya. Nah, itu dicoba untuk diinduksi, dibuat suatu kontraksi yang diberikan obat atau diberikan infus yang di dalamnya ada obatnya. Nah, diharapkan dengan adanya induksi ini maka ada kontraksi. Dengan adanya kontraksi diharapkan ada pembukaan pada mulut rahim sehingga bisa terjadi persalinan secara normal atau pervagina. Ya. Itu usaha melahirkan pervagina anak hidup, usaha melahirkan pervagina anak yang sudah mati ya, IUFD ya, dengan embriotomi mungkin, tindakan pembedahan perabdominan, membuka serviks uterus dengan paksa ya. Nah, ini kalau membuka serviks uterus dengan paksa ini sudah tidak boleh dilakukan karena resikonya besar sekali, bisa terjadi pendarahan ya. Tindakan pada persalinan kala 3 misalnya manual placenta pada retentio placenta ya, reposisi pada inversio uteri, dan episiotomi. Episiotomi hati-hati sudah tidak boleh dilakukan secara rutin lagi, hanya pada kondisi-kondisi tertentu ya. Masalah BBL, sukar bernafas ya, asfiksi, sianosis, BBL prematur, letargi ya, lemah gerakannya, hipotermi atau hipertermi ya, kejang-kejang. Nah, penyebab kematian perinatal ini yang paling tinggi masih diduduki oleh asfiksia pada bayi atau dikarenakan trauma ya, trauma pada proses persalinan.
Kemudian yang kedua karena prematuritas, yang ketiga karena pneumonia, yang keempat karena kelainan kongenital, yang kelima karena septik atau infeksi ya. Nah, infeksi ini bisa sampai ke meningitis, infeksi pada otak. Kemudian ada tetanus neonatorum, diare, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.